Perkenalkan, nama saya Fidiani Lutfiatul Amalia dengan NIM 214110402115. Saya dari kelas 3 PAIB. Di sini saya akan menjawab soal-soal UTS mata kuliah sumber belajar PAI. Soal yang pertama, jelaskan sumber belajar sebagai media pembelajaran dan berikan contoh aplikasinya. Sumber belajar sebagai media pembelajaran adalah suatu sistem yang terdiri dari sekumpulan bahan atau situasi yang diciptakan dengan sengaja dan dibuat agar memungkinkan peserta didik belajar secara individual. Contoh aplikasinya yaitu perpustakaan, televisi, dan internet. Internet bisa berupa WhatsApp, Instagram, Facebook, YouTube, Google Classroom, Google Meet, Zoom, dan lain sebagainya. Kemudian soal yang kedua yaitu sebutkan dan jelaskan macam-macam sumber belajar berdasarkan buku Ani Cahyadi. Yang pertama itu ada pesan atau message, yaitu informasi yang disampaikan dalam komponen lain berbentuk ide, pengertian fakta atau data. Contohnya di sini yaitu seperti nasihat, cerita rakyat, dongeng, bahan-bahan pelajaran, atau lain sebagainya. Kelebihannya yaitu mudah diingat. Kalau misalkan kita lupa, kita bisa baca kembali bukunya. Terus yang kekurangannya yaitu kalau misalkan kita kalau orang yang tidak suka membaca akan cepat merasa bosan. Terus yang kedua ada manusia atau people, yaitu orang yang menyimpan atau menyalurkan informasi. Contohnya itu seperti guru, siswa, terus aktor, penyanyi, dan lain sebagainya. Kelebihannya itu kalau kita tuh bisa bertukar pendapat dengan orang lain. Terus kalau misalkan kekurangannya, kalau misalnya kita tanya mengenai suatu hal, mereka bisa jawab, tapi mungkin belum lengkap. Terus yang ketiga ada bahan atau material. Bahan atau material bisa disebut sebagai media atau software yang mengandung pesan yang digunakan menggunakan alat. Contohnya itu seperti buku, slide, film, gambar, atau lain sebagainya. Terus kelebihannya itu mudah dibawa, praktis, terus mudah diperoleh juga. Kalau misalnya film juga kan udah banyak, jadi bisa tinggal cari di internet terus di-download. Kalau misalnya kekurangannya yaitu kalau misalnya film yang udah lama itu kadang gambarnya rusak. Terus kalau misalkan buku itu, kalau misalnya kita nggak bisa merawat dan menjaganya, itu bisa rusak atau halamannya sampai bisa sobek. Terus yang keempat yaitu peralatan atau device, yaitu media, bisa disebut bahan atau hardware yang menyampaikan pesan yang ditujukan dalam software. Contohnya itu seperti televisi, terus kamera, dan lain sebagainya. Kelebihannya itu kalau misalnya televisi itu jangkauannya kan luas, terus tampilannya juga menarik dan lebih modern. Terus yang kekurangannya itu kalau misalkan televisi kan hanya satu kali siaran, jadi kalau misalnya kita ketinggalan kita nggak bisa ngulang lagi. Terus yang kelima ada teknik atau metode, yaitu prosedur yang disiapkan untuk bahan pembelajaran, peralatan, terus situasi atau orang yang menyampaikan informasi. Contohnya itu ceramah, diskusi, terus belajar mandiri, simulasi. Kelebihannya itu kalau misalkan diskusi kita bisa bertukar pendapat dengan orang lain. Kalau kekurangannya itu dari ceramah, kalau misalkan penyampaiannya kurang, itu kita yang dengar bisa bosan. Terus yang terakhir itu ada lingkungan atau setting, yaitu situasi di mana pesan disampaikan. Contohnya itu kayak ruang kelas, terus aula, studio, dan lain sebagainya. Kelebihannya itu kalau misalkan di ruang kelas, kalau misalkan hujan, itu nggak menghambat proses pembelajaran. Kita masih tetap bisa laju. Terus suaranya juga terdengar lebih jelas kalau di ruang kelas. Terus kekurangannya itu kalau misalkan pembelajaran yang menyuruh kita untuk praktek, kan kadang ada yang praktek yang nggak di kelas gitu, jadi harus di luar atau di lapangan gitu. Terus soal yang ketiga yaitu bagaimana menentukan sumber belajar yang tepat.
secara khusus, yaitu yang pertama, sumber belajar sebagai motivasi peserta didik. Yang kedua, sumber belajar sebagai bahan pelajaran. Yang ketiga, sumber belajar sebagai bahan penelitian. Yang keempat, sumber belajar sebagai presentasi. Yang kelima, sumber belajar dapat memecahkan masalah. Terus, yang secara umumnya itu ekonomis. Jadi sumber belajar itu nggak harus mahal. Terus, praktis dan sederhana. Terus yang ketiga itu mudah diperoleh, dan yang terakhir itu fleksibel atau kompatibel. Jadi sumber baca tidak harus terkait dengan satu mata pembelajaran. Ya, terima kasih, itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.